محمد سيد القرنين والثقلين والخالقين من أهل ومن آجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا الفاتحة. بنية أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، ونخص خاصة إلى مؤلف بهذا الكتاب الشيخ محمد علي الصابوني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم إلى أرواح المؤسسين بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن أنفق ومن وقف بهذا المسجد، إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan juga kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap rangkaian amal ibadah baik yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 187. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang al-lughah, ya, keterangan beberapa kata yang nanti akan kita jumpai pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17, ya, dari surah Ali Imran yang akan kita baca insyaallah. Sini ada beberapa kalimat atau kata yang akan dijelaskan oleh pengarang kitab atau muallif ini agar lebih mempermudah untuk kita memahami maksud, ya, penggunaan kata atau kalimat tersebut, ya, yang disesuaikan dengan konteks yang ada, ya. Karena kita tahu bahwasanya dalam bahasa Arab itu, ya, ada satu kata, ya, itu maknanya sama, ya. Ada juga nanti, ya, dalam satu ungkapan kata yang lain ketika digunakan kata ini namun pada konteks yang kurang tepat akan menjadikan berbedanya arti, ya. Nah, nanti di sini kita lihat apa maksud dari penggunaan kata-kata yang ada dalam surah Ali Imran ayat, ya, 10 sampai dengan ayat 17. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-lughatu tughniya, al-ighna, ad-daf'u wan naf'u. Waqudin nar, al-waqud bifathil wawi al-khatabu alladhi tuqadu bihin nar. Wa bidam masdarun bi makna al-itqadi. Da'bi ad-dabu al-adah wasya'n. Wa asluhu min da'bir rajuli fi amalihi idza jaddun fihi wajtahada summa utliqa ad-da'bu 'alal 'adah wasya'n li'anna min dab 'ala syai' amadan tawilan sara lahu 'adatan. Ayah, alamah, fi'ah, jama'atun wa sumiyatil jama'ah minan nas fi'atun li'annahu yufa'u ilaiha fi waqti syiddah. Ibratan, al-ibratu al-it'azu wa minhu yuqal i'tabara wastiqaqiha minal ubur wa huwa mujawiratu syai' ila syai' wa minhu aburun nahr. Fal i'tibar intiqalu min halatil jahli ila halatil al-ilm. Zuyyina at-tazyin tahsinus syai' wa tajmilihi fi 'ainil insan. Asyahwatu ma tad'un nafsu ilaihi wa tashtahihi wal fi'lu minhu ishtaha wa yujma' ala syahawatin. Al-qanatir jam'un qantar
wa huwa al-'uqdah al-kabirah minal mal awil mal al-katsir alladzi la yuhsa wallahu a'lam. Kita lihat ya dalam kalimat yang pertama di sini yang dijelaskan oleh pengarang kitab ya Safatut Tafasir yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau menjelaskan kalimat atau kata tughniya ya. Itu kan nanti di awal ayat itu di ayat ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17 nanti di ayat 10 Allah katakan innallazina kafaru lan tughniya. Ya, itu nanti ada kata atau kalimat tughniya. Ya, apa itu tughniya di sini? Yang dimaksud dengan kalimat tughniya al-igna, ya, yaitu ad-daf'u wan naf'u. Ya, bisa diartikan ad-daf'u menolak ya atau an-naf'u manfaat. Ya, jadi arti kata dari kalimat ya tughniya bisa diartikan ad-daf'u menolak ya ataupun an-naf'u manfaat ya itu dua arti dari satu kata ya tuh nanti bisa kita akan lihat dalam penafsiran ayat yang ke-10 nanti ada dijelaskan ya waqudun nar ya waqudun nar ya itu al-waqdi al-waqudi bi fathil wawi ya jadi waqud ini wawunya berbaris fathah ya jadi al-waqud bi fathil wawi apa itu yang dimaksud dengan al-waqud yaitu al-hatabu allazi tuqadu bihin nar ya maksud dari tuqadu itu adalah apa ya kayu yang digunakan untuk ngapain menyalakan api. Jadi kata al-waqud di sini adalah al-hatab. Hatab itu artinya kayu allazi ya yang digunakan tuqadu bihin nar untuk menyalakan apa? Menyalakan api. Ya, itu namanya apa? Waqud. Ya. Tapi kita ya dalam ungkapan atau penggunaan nyalakan api itu tidak menggunakan waqudun nar, tidak. Ya, tapi seperti ada orang pengen ngerokok ya, minta dinyalakan apanya? Korek apinya. Ya, itu. Dibilang apa? Walla. Ya, walla. Ya, itu walla artinya apain? Hidupin korek api. Ya, tuh. Nah, itu katanya itu berbeda tapi artinya apa? Sama. Ya, nah itulah ya hebatnya bahasa Arab ya, kalimatnya berbeda tapi artinya sama, ya, itu. Baik. Wa bidammi ya, jadi boleh juga ya dibaca wukud. Taruh tadi kan al-waqud ya bi fathil waw ya atau dibaca wukud bidomil waw ya wawunya itu berharokat apa dhammah ya nah kalau wawunya itu berharokat dhammah itu bentuk masdar ya masdar apa artinya bimakna al-itqadu ya artinya al-itqad adalah pembakaran ya tuh jadi apa pembakaran ya tuh seperti ada berita ya yang belum lama terjadi di daerah mana itu daerah ya apa namanya Pahlawan ya tuh waqadin taqada al-itqadu fi madinati Jakarta haula tuh kan syari kalibata auduran 3 ya telah terjadi pembakaran ya di daerah mana ya Duren 3 itu kalau diungkapkan dengan menggunakan apa bahasa Arab itu namanya al-itqad ya al-itqad al-kabir artinya diartikan apa ya pembakaran secara besar-besaran ya itu al-itqad ya kalau menggunakan wukud wawunya itu berharokat apa dhammah ya kalau wawunya berharokat fathah artinya apa ya kayunya alatnya yang digunakan untuk apa ya membakar itu baik. Kemudian kata atau kalimat yang ketiga da'aba ad-da'bu al-'adah ya da'ab itu bisa diartikan apa ya al-'adah
Apa itu al-'adah? Al-'adah itu artinya kebiasaan. Ya, tuh. Ada kan satu kaidah fikih, ya, kaidah usul fikih itu ada yang berbunyi al-'adah muhakkamah. Ya, kebiasaan atau tradisi itu bisa dijadikan suatu hukum. Ya, kan banyak ya tradisi adat di kita ini orang-orang Betawi ya biasanya kan kalau ada orang mau ngapain mau pergi haji atau mau pergi umrah diapain itu ya dilepas diazanin ya dibacain selawat dustur ya itu bukan ada ya syariat ya tapi adalah adat tradisi ya karena kebiasaan kita itu ada orang mau pergi jauh atau pergi lama baik haji ataupun umroh atau anak kita mau belajar jauh ya kita ikutin bacaan-bacaan itu dan memang bacaannya itu adalah merupakan sunnah ya tapi adat kita biasanya diapain itu orangnya didudukin ya kemudian kita ngapain kita baca surat Alam-Nasrah surat An-Nasr ya itu surah-surah itu yang digunakan untuk apa membentengi seseorang yang akan apa ya? Melakukan perjalanan jauh itu namanya apa tuh al-adah ya tradisi atau kebiasaan ya itu namanya ya da'ab wasya'n ya tuh bisa juga diartikan sya'n sesuatu ya sesuatu apa aslinya wa asluhu min dabbir rajul fi amalihi ya tuh nah kata atau kalimat ini adabu biasanya digunakan ya untuk pekerjaan yang mana pekerjaannya itu dilakukan secara apa secara sungguh-sungguh ya makanya di sini dijelaskan kata pengarang kitab min dabbir rajul fi amalihi seseorang itu melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh jiddun ya itu dengan apa kesungguhan ya itu namanya apa adat kan orang Pak namanya kalau adat itu kadang lebih kuat daripada hukum ya bisa jadi gak bisa jadi ya seperti adat yang dipakai oleh orang-orang Padang yang ada di Pariaman sana tuh ya adat di Pariaman itu ya mereka itu ya laki-laki itu nggak dapat warisan ya yang dapat warisan siapa perempuan ya itu adat mereka ya tuh bahkan ada yang dapat cuma dapatnya itu bagiannya lebih kecil dari perempuan ya padahal secara hukum agama ya Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an yusikumullahu ya Allah telah mewasiatkan lizzakari mithlu hazzil unsayain ya bagian laki-laki itu berapa kali lipat 2 kali lipat bagian perempuan ya lah kok bisa ya orang-orang Pariaman Suno lebih mengedepankan adat karena tradisi kebiasaan di mereka itu apa seperti itu ya bukan berarti mereka melanggar ya tapi di kalangan orang-orang yang laki kaumnya itu merasa apa rela ikhlas makanya dijalankan ya kan yang nggak boleh kalau apa itu kalau nggak ada keikhlasan dari ahli waris yang lain ya seperti dalam pembagian ya harta warisan laki perempuan dipukul rata bagiannya sama boleh nggak secara hukum boleh ya asalkan ahli waris yang lainnya setuju ya sama di Pariaman gitu bukan berarti mereka melawan hukum bukan tapi dari kelompok laki-laki memang apa mereka mengikhlaskan atau meridhokan bagian perempuan ya lebih banyak kenapa karena perempuan takutnya nanti kalau mereka diapain diceriin sama lakinya ya kan nanti siapa yang bakal ngebiayain dia ada itu juga kan ada alasannya ya ada ilat ya yang menjadikan mereka berpegang teguh kepada apa kepada adat ataupun tradisi yang mereka pegang kuat selama ini ya tuh itu namanya adat tuh ya wajtahada ya kemudian dia secara sungguh-sungguh summa utliqadabu alal adah wasyan ya kemudian kata atau kalimat da'ab itu digunakan untuk al-adah kebiasaan dan sesuatu kenapa li'anna ya manda ba'ala syai'in
amadan tawilan. Ya, dia itu ya berpegang teguh kepada sesuatu itu secara apa? Kontinu, ya, terus menerus. Ya, makanya dijadikan sesuatu yang apa? Yang kuat tuh bagi ya sebagian orang-orang daerah. Nah, itu kata atau kalimat dakbu, ya. Kemudian kata atau ya kalimat yang berikutnya ayah. Ya, ayah di sini bukan ayah kita dalam bahasa Arab Indonesia ayah bapak bukan. Tapi ayatun ayatani ayat bisa diartikan tanda. Ya, bisa diartikan apa ya? Tanda atau bukti. Ya, tuh. Inna min ayati wa min ayatihi. Ya, kan ada dalam surah Ar-Rum tuh. Ya, kata Allah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu, ya, aku jadikan semua makhluk yang ada di ini di dunia apa? Azwajan, saling pasangan. Ya, tuh, itu namanya tanda. Ya, alamat, ayah. Ya, tuh. Tuh, ada lagi wa min ayatihi, ya, di antara tanda atau bukti kebesaran Allah ja'alal lail. Allah jadikan ada waktu malam. Ya, tuh. Wa min ayatihi, dan di antara tanda kebesaran Allah juga Allah jadikan waktu siang. Tuh, ya. Nah, itu semua ya ayah yang berarti alamat tanda, ya, itu maksudnya. Kemudian fi'atun, ya, fi'atun di sini artinya jamaah. Apa sih jamaah, Pak? Jamaah itu ya kelompok, ya, atau jumlah yang bilangannya lebih dari dua. Ya kan? Kalau satu kan dibilang mufrad. Ya, kalau dua dibilang apa ya? Musanna. Kalau tiga dibilang apa? Jama'. Ya. Nah, ini ungkapan jamaah. Ya, seperti kata Masjid Al-Jami', Al-Masjidul Jami'. Ya, masjid, kalau masjid jami' itu berarti masjid yang apa itu? Yang ramai. Ya, yang apa ya? Yang besar, ya, yang agung bisa dikatakan. Itu, ya, itu namanya al-jami'. Tuh. Nah, di sini ya, kata fi'ah itu dikatakan jamaah. Ya. Kenapa diartikan jamaah atau kumpulan beberapa orang? Wa summiyatil jama'atu minan nas, ya, dinamakan fi'atun itu kumpulan dari beberapa orang, ya, li'annahu yupa'u ilaiha fi waqti syiddah. Ya, karena saat itu orang berkumpul kalau lagi apa tuh? Kalau lagi benar-benar apa tuh? Butuh. Ya, orang lagi pengen punya hajat, biasanya kan ngapain? Ngumpulin orang. Ya, ngumpulin jamaah. Ya, kita pengen doa kita lebih dikabul, lebih cepat diterima oleh Allah. Kan kata Nabi, syarat di antara doa kita bakal dikabul, ya, itu paling tidak diaminkan oleh beberapa orang. 40 minimal, gitu kan? Ya, maka itu dikatakan apa? Jamaah ataupun fi'ah. Ya, ada kelompok orang-orang tuh, ya. Jadi kalau orang lagi pengen kumpul bareng, itu namanya fi'ah. Ya, tuh. Dalam ayat ada, ya. Dalam ayat Allah katakan wa kam min fi'atin, ya, qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, kata Allah. Ya. Wa kam min fi'atin, berapa banyak, ya, jumlah yang sedikit, artinya bukan satu dua orang, ya, bisa jadi seperti yang terjadi pada perang Badar. Ya, kita tahu kan waktu terjadinya perang Badar, mana banyak kan jumlah pasukan kaum muslimin sama orang kafir? Banyak orang kafir, ya. Loh, kenapa kok bisa dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin? Ya, itu sahabat bertanya, orang-orang pada bertanya, turun ayat wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Itu dengan izin Allah. Jumlah yang sedikit itu mampu mengalahkan apa? Yang jumlahnya lebih banyak, ya. Artinya dalam segala sesuatu itu yang penting itu adalah apanya, Pak? Kualitas, bukan kuantitas. Ya.
kuantitas kalau berkualitas lebih mantap, ya. Tapi mendingan sedikit berkualitas daripada banyak tidak berkualitas. Ya, tuh. Kita pengen ya jadi orang yang berkualitas. Apa? Contoh dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Tuh. Ya, sangat sedikit di antara hambaku yang apa ya? Yang bersyukur. Itu kan berarti kan apa itu? Kualitasnya, bukan apanya? Bukan kuantitasnya. Ya, dalam ayat lagi dalam surah apa itu? Surah Al-Mulk. Ayat pertama apa Allah firmankan? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuh. Ya. Tuh. Akan dilihat, akan diuji kata Allah ya, ayyukum ahsanu amala. Ya, siapa yang paling baik di antara kalian amalnya? Ya, bukan yang paling apa? Aksaruhum, bukan yang paling paling banyak, tapi ahsanuhum yang paling baik. Ya, tuh. Tapi kalau banyak ya lebih baik daripada sedikit apa? Tidak baik gitu. Ya, artinya apa? Enggak selamanya Pak yang sedikit itu apa? Lemah. Enggak selamanya yang sedikit itu kalah. Ya, itu banyak ya dalam Al-Qur'an ungkapan-ungkapan yang ya dibuktikan oleh Allah enggak selama sesuatu yang banyak akan selamanya menang. Ya, bisa jadi yang sedikit itu akan memenangkan biiznillah. Ya, dengan apa? Dengan izin Allah. Ya, tuh. Baik. Itu namanya fi'ah, tuh. Kemudian ibrah. Ya, ada kata ibrah nanti al-ibratu al-it'az. Ya. Apa itu ibrah? Ibrah artinya pelajaran. Ya, al-it'az. Al-it'az artinya apa? Nasihat. Ya, wejangan. Ya, apalagi itu? Nasihat, wejangan, apalagi istilahnya itu? Petuah. Ya. Kemudian apalagi? Yang bisa apa? Mauizah, yaitu al-ikhlas itu, ya. Tuh. Nah, itu kalimat thayyibah, ya. Sanastami'ul an ila kalimatit thayyibah allati sayulqiha fadilatul doktor Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad contohnya. Ya, selanjutnya mari kita dengarkan ya untayan kalimat ya atau nasihat mutiara yang akan disampaikan oleh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Yaitu namanya apa? Al-It'az, mau'izah ya itu. Kemudian bisa diartikan wa minhu yuqal, ada satu contoh i'tabara. Ya, itu artinya i'tabara, mengambil pelajaran ya. Wastiqaqiha minal ubur. Ya, nah itu diambil atau berasal dari kata al-ubur. Ya. Al-ubur itu diartikan biasanya wa huwa mujawazatu syai' ila syai'. Ya, tuh. Artinya apa? Melewati sesuatu menuju ke yang lain. Ya, artinya kita kalau pengen apaan tuh? Pengen melewati suatu jembatan penyeberangan, itu namanya al-ubur. Ya. Ada kan orang bilang, ya, orang pergi ke Pulau Seribu naik apaan? Ya. Ya, bi ayyi markabin hum yazhabuna ila ya Pulau Seribu. Ya, kalau kita pengen jawab ya, orang yang ngerti dalam bahasa Arab akan menjawab abra al-bahr. Ya, abral bahr. Artinya apa? Dengan melalui armada laut atau armada apa itu? Ya, kapal. Ya, ada abral bahr, ada abral jaw, ada abral al-bar. Ya, dengan menggunakan sarana laut, sarana udara atau sarana darat. Tuh, ya, tuh. Muhammadun ya yazhabuna ila al-musalla atau al-masjid abra apa itu? Abra ya darajah al-ujrah. Ya, Muhammad pergi ke masjid dengan menggunakan apa? Sarana apa tuh? Ojol. Ya, itu namanya itu darajah al-ujrah, itu ojol.
Ya, tuh kalau kita ingin menggunakan apa? Kalimat abaro itu, ya. Nah, makanya di sini diartikan ya eh ila syai' wa minhu abur an-nahar. Tuh, seperti orang apa? Akan menyeberangi atau melewati apa? Sungai. Ya, abru an-nahar, ya. Fal i'tibar, nah yang dimaksud al-i'tibar di sini ya, ada ayat dalam Al-Qur'an Allah katakan di ayat tuh fa'tabiru ya ulil albab, ya. Fa'tabiru ya ulil abrar. Ada lagi ya al-i'tibar arti itu. Apa maksudnya? Intiqalu min halatil jahli ila halatil ilmi. Ya, itu. Jadi al-i'tibar itu berpindahnya dari sesuatu yang tidak jelas atau yang bodoh menuju kepada sesuatu yang terang, yang jelas. Ya, tuh. Jadi kalau sesuatu kita tahu itu nggak ada manfaatnya, bahkan akan membawa mudarat, mendingan kita apain? Kita tinggalin. Ya, kita jangan apain? Kita jangan terusin. Kita tahu nih Pak, kita akan menuju suatu daerah. Tapi dua daerah yang akan kita tuju itu, ya orang sekitar udah kasih tahu, Pak, jangan melalui jalan itu. Kenapa? Karena jalan itu rawan longsor. Ya, tuh. Berarti kan udah ada apa tuh? Udah ada suatu nasihat, ya. Jangan lantas ketika kita udah dapat nasihat gitu, padahal nanti bahayanya bakal kena kita sendiri. Tetap kita kekeh melewati tempat itu. Ya, nggak lama begitu dia melalui, selang berapa menit terjadi apa? Longsor. Ya, itu berarti dia nggak apa? Al-i'tibar. Dia nggak ngambil pelajaran, nggak mengambil nasihat. Ya, harusnya diapain dong? Diambil, karena yang tahu itu adalah ahlul qaryahnya, ya, penduduk asli atau sahibul makan, ya, atau sahibul wilayah, ya, yang tahu tentang wilayahnya. Dibilang udah jangan lewat situ Pak, ya, karena saat musim hujan ini daerah ini terkena daerah rawan longsor. Ah nggak apa-apa, insya Allah tawakal. Nah ini salah, ya, kalimat kata tawakal kalau kayak gini salah nih Pak, ya. Padahal kecuali kalau nggak ada sesuatu nasihat apapun atau kita nggak tahu Bismillahirrahmanirrahim jalan, tapi udah nasihatin ya kepada para pengguna jalan, dimohon untuk sementara waktu jangan menggunakan jalur ini dikarenakan saat musim hujan daerah ini terkenal atau sering terjadi longsor. Kan dari pengumumannya itu. Ya, udah kita putar balik, cari daerah atau jalan yang sekiranya tidak akan apa? Membahayakan kita. Ya, itu namanya al-i'tibar. Ya, tuh. Baik. Zuyyina. Ada lagi kalimat zuyyina. Zuyyina itu at-tazyin, apa maksudnya? Tahsinus syai' wa tajmilihi fi 'ainil insan. Ya, tuh. Membaguskan atau memperindah sesuatu agar dilihat indah dipandang oleh orang. Ya, Pak ya. Kalau kita pengen ke masjid kan, itu harus apa, Pak? Rapi. Ya, rapi. Pakaian baju koko harus sesuai matching dengan sarungnya. Ya, dengan pecinya. Ya. Nah, kita kan punya bini di rumah. Bini kan bakal apa itu? Bakal mantesin kita. Ya, jangan kita ke masjid sembarangan pakai seragam itu. Nanti orang akan nilai. Itu orang laki nggak diperhatiin apa yang bininya, kan begitu. Ya. Kenapa? Kalau istilah orang sekarang itu, kita kalau berpenampilan itu biar apa ya? Good looking. Biar enak dilihat. Ya, tuh. Kenapa? Karena kalau kita nggak menyesuaikan, itu nanti akan keluar omongan macam-macam. Ya, pakai baju pokoknya kuning. Ya, sarungnya warna merah atau hijau. Pecinya biru. Kan macam-macam itu. Ya, berarti nggak apa itu? Nggak menyesuaikan. Nggak apa itu? Nggak tazyin. Ya, bikin nggak apa? Nggak enak dilihat. Ya, tuh. Kita pakai baju paling nggak yang netral lah, putih-putih sekalian, biru-biru sekalian gitu. Peci yang netral putih, ya, atau yang hitam kopi nasional, ya kan? Itu. Lagi orang kita jarang pakai peci warna-warna ya. Kecuali kalau lagi jalan-jalan atau menyesuaikan baju yang kita apa? Yang kita
kita pakai ya. Nah, kalimat tazyin itu adalah sesuatu ya yang apa? Indah agar enak dilihat oleh apa? Oleh orang lain ya, tuh. Nah, di situ kan ya dalam beberapa ayat juga banyak ya. Tuh ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk berpenampilan apa itu? Indah. Ya, berpenampilan apa itu? Biar enak dipandang atau dilihat sama mata orang lain. Ya, itu. Karena yang ngukur gitu nanti orang, Pak, bukan kita. Ya, kita jangan orang juga jangan dengan punya dalih biarin aja emang gue pikirin orang ngomong. Gak bisa juga. Ya, kita harus apa itu? Menjadi pertimbangan kita. Ya, itu. Ada sesuatu yang nggak perlu kita pikirin omongan orang lain, seperti orang nyeritain kita, bilang gini, biarin aja. Kalau memang tidak sesuai dengan yang orang lain omongin, biarin. Ya, tapi kalau orang ceritain kita sesuai dengan apa yang orang itu lihat, kira-kira itu salah nggak? Ya salah. Kok tadi pergi ke masjid Jumatan atau Idul Fitri atau Idul Adha, ya bajunya kuning, sarungnya merah, pecinya biru. Ya kan warna-warna itu kayak warna apa tuh? Ya, anak-anak TK itu, ya. Nah, itu namanya enggak ada at-tazyin, ya, enggak bisa memperindah. Baik. Kemudian kalimat asyahawat, ya. Tuh. Apa itu asyahawat? Asyahwah ma tad'un nafs ilahi, ya, tuh. Syahwat itu adalah sesuatu yang apa? Tad'un nafs, ya, yang merangsang atau ya mengajak apaan tuh? Diri, ya. Tuh, sesuatu yang apa? Mengajak dirinya, ya. Tapi syahwat ini biasanya ya dalam hal yang apa itu? Yang tidak baik, ya. Syahwat itu kan nafsu, ya. Syahwatnya bukan syahwat, maaf ya, dalam masalah biologis bukan, lain lagi. Ya, nah syahwat itu kecenderungan, ya, keinginan, ya, tuh, kepada sesuatu yang apa itu? Yang kadangkala dia itu enggak mempertimbangkan terlebih dahulu, ya enggak ngukur terlebih dahulu, ya. Ada orang, maaf ya, secara ekonomi biasa-biasa aja, ya, tapi dia pengen dilihat sama orang begini begitu, akhirnya dia memaksakan apa ya? Dirinya, karena syahwatnya, ya. Masa sih, ya, gue kalah sama orang-orang yang lain, si Ano bisa, kok gue nggak bisa, ngerongrong. Akhirnya siapa yang dirongrong? Orang tuanya, ya, kesian. Nah, itu namanya syahwat tuh, ya, tuh. Baik. Wa tashtahihi wal fi'l, ya, dan sesuatu yang disukai dan perbuatan itu istaha wa yujma' ala syahwat, ya. Nah, itu, ya, bentuk jamaknya adalah syahwatun, syahwatani, syahwat, ya, tuh. Baik. Kemudian al-qanatir. Al-qanatir itu jam'un apa tuh? Qantarun, ya. Qantarani al-qanatir, ya, tuh. Apa itu? Wa huwa al-uqdatul kabirah minal mal. Ya, al-uqdatul kabirah minal mal artinya apa? Ya, kumpulan harta yang sangat banyak. Ya, jadi harta kalau dikumpulin banyak itu namanya apa? Al-qanatir. Ya. Dalam ayat apa ayatnya itu? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal apa? Wal qanatir. Ya kan tuh. Manusia itu ya selalu diapain? Dihiasi. Memiliki kecenderungan pengen apa? Ya, suka kepada lawan jenis. Suka pengen punya harta yang apa ya? Yang banyak. Itu namanya qanatir. Berupa apa? Minaz zahabi wal fiddah. Berupa emas dan perak tuh. Itu namanya kalau orang ngumpulin hartanya banyak, numpuk di apa namanya itu? Kalau orang Betawi bilang bandanya banyak, itu namanya apa? Al-qanatir, ya. Tuh. Nah, makanya sih diartikan apa itu? Ya, awil mal al-kasir allazi la yuhsa. Ya, harta yang banyak sampai enggak bisa diapain? La yuhsa, enggak bisa dihitung. Ya, seperti harta yang Allah kasih kepada siapa itu? Umatnya Nabi Musa. Qarun. Ya, tuh. Qarun itu kan ya
Saking sombongnya itu dengan ucapannya dia bilang apa tuh? Innama utituhu ala ilmin indi. Ya, tuh kata Qarun. Apa yang saya punya sekarang nih, ya, yang saya hartanya berlimpah-limpah seperti ini, lantaran apa? Lantaran usaha dan ilmu yang saya punya. Ya, padahal secara hitungan waktu orang segede-gedenya gaji, Pak, nggak mungkin bisa ngumpulin harta sebanyak itu. Ya, itu kalau bukan dari hasil apa? Ya, kalau di Indonesia hasil korupsi, ya kan? Kalau Qarun dulu bukan korupsi, itu karunia Allah. Ya, itu. Kenapa? Karena inna Qaruna kana min qaumi Musa. Ya, sesungguhnya Qarun itu adalah salah satu umat dari umat Nabi Musa. Fabagha alaih, tapi dia merasa apa? Sombong. Ya, dia merasa apa? Khianat. Ya, tuh sampai-sampai Allah katakan tuh, ya, saking banyaknya harta yang Allah kasih sama si Qarun tuh, wa inna mafatihahu latanu'un bil usbati ulil quwwah, kata Allah. Ya, kunci-kuncinya tempat dia nyimpen bande itu, kata Allah tuh, latanu bil usbati ulul kuah, nggak bisa diangkat ame algojo yang gede-gede. Bayangin kuncinya aja, Pak. Ya, nah bagaimana bandenya itu? Ya, baru kuncinya doang. Ada gak orang kaya di sini yang kuncinya aja nggak bisa diangkat ame algojo, ada gak? Nggak nyampe ada orang yang sederajat seperti itu. Ya, karena saking kayanya Allah katakan wa inna mafatihahu latanu'un bil usbati ulil quwwah. Ya, kunci tempat dia nyimpan badannya itu kalau pengen diangkat sama algojo yang gede-gede, nggak akan apa? Nggak akan kuat untuk mengangkatnya. Tuh, ya. Berarti di sini ya si Qarun ini ya salah satu ibroh, salah satu pelajaran yang bisa kita ambil. Allah kalau pengen memberi kepada seorang hamba bisa nggak? Bisa banget. Ya, orang yang paling susah siapa di Indonesia sini? Yang di Indonesia di Pancoran siapa yang paling susah tuh? Ya, sekarang dia susah, bisa jadi nanti jam 8:30 dia jadi kaya, bisa gak? Bisa gak? Bisa. Bapak-bapak mau gak begitu? Hah? Jam 8:30 kaya? Jangan, Pak. Ya, Allah udah lebih tahu. Ya, kalau orang Pancoran semuanya orang kaya, Pak, saya yakin gak ada ngaji kayak gini. Ya, kalau semuanya kaya, duitnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya cakep, ya, nggak ada yang mau ngapain, gak ada yang mau ngaji, ya, ngapain gue ngaji, duit gue banyak, ya, ntar gue pengen ngaji, panggil aja Bu Hori, gue undang, gue kasih duit, begitu katanya, ya, kan sombong namanya itu, ya, makanya alhamdulillah dah, Allah kasih rezeki kita seperti ini, ya, itu namanya ada apa? Ada hikmah di balik kondisi keadaan kita sekarang ini. Baik, dikit lagi. Ya. Al-muqantarah. Al-muqantarah artinya al-mudha'afah. Ya. Tuh, artinya yang berlimpah, yang berlipat-lipat, wa huwa litakidi, untuk menegaskan kaqaulika ulupun muallafah. Ya, apa artinya ulupun muallafah? Beribu-ribu. Ya. Ulupun muallafah. Ya. Seorang mendapatkan ya falahu ulufun muallafah al mubarakah, ya, mendapatkan beribu-ribu keberkahan, ya, itu. Jadi al muqantara itu artinya berlipat ganda, ya, itu. Wa ad'afun mudha'afah, ya, yaitu apa? Yang berlipat ganda. Qalahu at-Tabari, seperti yang dikatakan oleh Imam Tabari. Wa ruwiya anil Farra annahu qala al-qanatir jam'un al-qintar. Qanatir itu jamak dari qintar. Wal muqantarah jam'un dari, ya, wal muqantarah jam'un al-jam'u fayakunu tis'a qanatir. Ya. Nah, karena dalam bentuk yang mengartikan berlipat-lipat, di sini diartikan apa? 9 kali lipat tuh, ya. Banyaknya apa? Sesuatu yang Allah berikan. Tuh. Al-musawwamah. Al-musawwamah artinya al-muallamah bi alamatin taj'aluha hasana al-manzar. Ya, memberikan suatu tanda, ya, yang dijadikan agar apa? Hasanatul manzar, ya, agar indah atau enak
dipandang. Ya, tuh wakila al-musawwamah, ya, ada pendapat lain yang mengartikan al-musawwamah adalah ar-ra'iyah. Ya, apa itu ar-ra'iyah? Artinya ar-ra'iyah artinya gembalaan. Ya, kalau bahasa kita artinya apa ya? Angonan. Ya, ngangon apa itu? Kambing, terus apa itu kan namanya gembalaan kita. Itu bisa diartikan itu. Wa qala Mujahid wa Ikrimah, ya, Mujahid dan Ikrimah berkata innaha al-khail al-mutahhamah al-hassan. Jadi yang dimaksud dengan al-musawwamah adalah apa? Kuda yang apa tuh? Al-mutahhamah al-hassan, yang enak dan cakep untuk diapain? Dilihat. Itu namanya apa? Al-musawwamah, ya. Kemudian al-ma'ab, apa arti al-ma'ab? Al-ma'ab artinya al-marja', ya, tempat kembali. Abar rajulu iyaban wa ma'aban, ya, itu seorang bapak itu kembali, wa ma'aban, ya. Qala ta'ala, seperti ada dalam firman Allah, inna ilaina iyabahum, dalam surah apa tuh? At-Tariq, ya. At-Tariq bukan? Hah? Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Al-Ghasyiyah, ya, itu surah Al-Ghasyiyah, ya, itu surah Al-Ghasyiyah, ya. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya mereka itu semua akan kembali kepada kami, ya. Berarti itu maksud daripada al-ma'ab, ya, kita semua bakal kembali kemana? Kepada Allah, ya. Tuh, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, ya, itu surah Al-Ghasyiyah. Al-ashar, apa itu al-ashar? As-sahru al-waqtul ladzi qabla tulu'il fajri. Ya, as-sahru itu artinya waktu sebelum datangnya waktu subuh. Ya, seperti nanti kita dikit lagi nih bakal ngapain nih? Sahur. Ya, puasa Ramadan. Sahur, Pak, jangan enggak sahur. Ya, sahur mau minum susu doang, mau teh, mau air putih, yang penting apa ya? Nyahur. Ya. Yo, Nabi kan suruh tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Ya, makan sahurlah. Kenapa? Karena dalam sahur itu ada apa? Keberkahan. Ya, jangan kita sok banget, ah udah gue kuat nggak perlu nyahur. Jangan. Ya, bapak yang biasa ngerokok nggak apa-apa sahurnya. Ya, kenapa? Karena orang perokok itu Pak dibilang mendingan nggak makan daripada nggak. Ada begitu kan ya? Ya, aneh mendingan nggak makan daripada nggak ngerokok katanya. Ya, tuh. Nah, kalau dijadiin sebagai makanan pokok ya silahkan. Yang penting judulnya ngapain? Ngambil berkah dari waktu sahur. Ya, minum teh doang kayak kurma kayak, ya. Tuh. Tuh ikutinlah apa yang menjadi sunnah Nabi. Pasti itu semua ada apanya? Ada hikmah di balik sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, dengan demikian selesai sudah beberapa kata atau kalimat yang nanti akan kita jumpai dalam surah Ali Imran ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17, ya. Dan nanti insyaallah pada pertemuan Sabtu yang akan datang kita akan membaca sababun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya ayat yang akan kita baca. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, panjang umur agar kita bisa menggali ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.